Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ta'kriman wa ta'ziman wa lil sa'iminil sa'iman. Penghormatan saya juga kepada para saimin wa saimat, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ada satu ketika ataupun ada satu kisah di masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua abidullah ataupun hamba yang taat beribadah kepada Allah yang luar biasa, dan bahkan yang satunya ini dalam suatu riwayat adalah beliau sehingga meninggal dalam keadaan perperangan ataupun disebut dengan meninggal dalam syuhada, meninggal syahid. Yang luar biasa, laisa jaza illal jannah, tidak lain dan tidak bukan pahala kepada orang yang melaksanakan meninggal syahid itu adalah surga. Kemudian ada yang satu orang lagi sahabat yang singkat ceritanya beliau meninggal 1 tahun selepas meninggalnya sahabat yang pertama ini. Singkat cerita, Talha bin Ubaidillah satu ketika pada malam hari memimpikan kepada sahabat tersebut, kenapa sih sahabat yang kedua yang meninggal itu yang duluan masuk surga, kemudian sahabat yang pertamanya meninggal yang mati syahid adalah beliau itu periode kedua memasuki surga Jannatul Naim. Satu ketika kemudian Talha bin Ubaidillah merasa penasaran kenapa hal itu terjadi. Kemudian Talha bin Ubaidillah menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada ibadullah kita di sini adalah di kota Mekah ini melaksanakan ibadah yang luar biasa kepada Allah. Yang satunya meninggal dikatakan adalah sebagai mati syahid. Dan yang kedua adalah meninggal seperti biasa. Tapi dalam mimpi saya, ya Rasulullah, saya lebih dahulu melihat hamba Allah yang kedua ini yang pertama masuk surga, ya Rasulullah. Kenapa hal ini terjadi, ya Rasulullah?" Watabasyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum. Ya, Rasulullah senyum ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Talha bin Ubaidillah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya sahabat yang meninggal yang kedua ini adalah mereka wa wasaim fi syahrul Ramadan wa huwa yaqra'ul Qur'an wa khatamal Qur'an fi yaumir Ramadan. Rasulullah mengatakan adalah kenapa salah satu melatar belakangi hamba Allah yang kedua lebih dahulu masuk ke surga adalah karena beliau adalah sempat melaksanakan ibadah suci Ramadan dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan sehingga mengkhatamkan Al-Quran. Makanya tidak heran orang mengkhatamkan Al-Quran adalah ataupun orang paling tidak ya membaca Al-Quran paling tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran 1-2 kali khatam. Ini yang luar biasa sekali, bahwasanya sehingga ketika kita mengkhatamkan Al-Quran ini juga beberapa kebaikan yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, sebagaimana kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, ketika kita membaca Al-Quran, la aqulu alif lam mim huruf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin alif huruf lam huruf min huruf.
Akan tetapi yang dikatakan alif lam mim itu adalah bukan satu huruf. Akan tetapi yang dikatakan alif lam mim itu adalah kata Rasulullah 3 huruf. Bayangkan kalau seandainya satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Luar biasa sekali apabila kita mengkhatamkan Al-Quran di Yaumil Syahrul Ramadan ini. As-Saimin wa Saimat rahimakumullah. Sudah menjadi tradisi kalau kita lihat literatur apabila kita lihat muraji di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab makhtutat yang lebih dahulu adalah kebiasaan di zaman Rasulullah itu, ketika bahkan sehingga pada zaman salafus saleh juga, ya, ketika memasuki bulan suci Ramadan beliau berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ya, tidak heran kita lihat seperti Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat, ya, Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat dalam kitab Azkar, ada juga disebutkan di dalam kitab Sifatul Safwa, ya, Imam Syafi'i wa huwa yakhtimul Quran sittina khataman. Jadi Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Ya, ada satu riwayat mengatakan adalah beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khataman di bulan Ramadan. Ketika lepas Ramadan ataupun sebelum Ramadan ini beliau mengkhatamkan Al-Quran 30 kali khatam. Ya, ini luar biasa sekali. Dan ini, ya, bukan kita menggunakan dimensi pemikiran kita. Kalau seandainya dimensi akal kita otomatis nggak mampu. Jangankan 60 kali khatam Quran, yang satu kali khatamnya di bulan Ramadan susah kita mengkhatamkannya. Nah, ini luar biasa, ya. Belum lagi kita lihat di dalam sejarah juga Imam Abu Hanafi ataupun disebut Imam Al-Azam, beliau mengkhatamkan Al-Quran sampai 70 kali khatam. Ya, 70 khatam. Dan beliau adalah Imam Hanafi, kebiasaan beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam di siang hari, 1 kali khatam di malam hari, dan selalu 1 kali khatam ketika beliau melaksanakan ibadah salat tarawih. Luar biasa sekali. Dan ini banyak kita lihat. Sabit Al-Bunani juga 1 hari 1 malam 5 kali khatam kita lihat. Kemudian belum lagi Talhah juga, Talhah bin Ubaidillah, ini juga beliau mengkhatamkan Al-Quran sampai 10 kali khatam fi yaum wa lailah. Dan ini literasi ini yang kita sebutkan ini adalah bukan literasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kita lihat di dalam kitab Az-Zikar, bisa kita lihat di dalam kitab Safatul Tafasir, bisa kita lihat dalam kitab Sifatul Safwa. Dan kita lihat dalam kitab Hilatul Auliya, banyak sekali referensinya mengatakan bahwasanya para ulama-ulama terdahulu ketika memasuki bulan Ramadan, jadi aktivitas yang lain memang dikurangi, bukan tidak dilakukan, akan tetapi dikurangi. Ya, belum lagi kita lihat Athaillah As-Sakandari, murid daripada Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengkhatamkan Al-Quran yang kalau seandainya kita pikir secara akal nggak masuk akal. Ya, makanya As-Saimin was-Saiman, maka itulah menggunakan kuwatul malikiyah, bukan kekuatan insaniyah ketika membaca Al-Quran. Ketika mereka menggunakan kuwatul malikiyah, insya Allah bisa mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali khatam. Dan kuwatul malikiyah ini diberikan kepada sesiapa saja, hamba Allah yang taat dan abid ataupun taqarruban ilallah, siapa saja. Makanya kalau saatnya kita prevalensikan, kita lihat sekarang bahwasanya bagaimana manusia itu mempunyai kekuatan potensi diri yang luar biasa, bagaimana, dari mana munculnya, kapan munculnya, dan segala macam, ataupun disebut dengan bahasa sekarang adalah potensi alam. Ya, potensi alam ini dia bisa masuk ke dalam tubuh kita ini yang sebelumnya kita tidak terjangkau, bisa kita jangkau semua. As-Saimin wa Saimat rahimakumullah. Makanya di kesempatan di bulan suci Ramadan ini adalah kita memperbanyakkanlah membaca Al-Quran, ya, tadabbur lil Quran,
Tadabbulil Quran inilah kita membaca Al-Quran, mengetahui artinya dan segala macam. Mungkin fokus ya, fokus ulama-ulama salaf terdahulu adalah ketika memasuki bulan Ramadan ini, beliau itu fokus mengkhatamkan Al-Quran. Bukan hanya sekadar tadabbur Al-Quran, tetapi memfokuskan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Maka sampai puluhan kali, ya, sampai puluhan kali mengkhatamkan Al-Quran. Ya, dan ini kalau seandainya kita lihat hitung-hitung ya, hitung-hitung pahala kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ini, mungkin hanya sekedar kita mengulang bahwasanya banyak literasi, banyak murajik-murajiknya mengatakan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam Al-Qur'an, ketika kita berbuat satu kebaikan akan diberikan 10 ganjaran. 10 ganjaran. Jadi bayangkan kalau seandainya kita lihat dalam Al-Quran itu ada 114 surat Al-Quran. Kalau seandainya kita lihat huruf di dalam Al-Quran itu ada 1.027 huruf di dalam Al-Quran. Luar biasa ini. As-Saimin was-Saiman. Ketika kita kalikan 3 ya. Ketika kita kalikan 10, bukan 3, kita kalikan 10. Jadi 1.027.000 kebaikan. Kalau seandainya kita mengkhatamkan satu kali khatam, kita kalikan 10. Berarti kalau seandainya kita kalikan 10, kebaikan itu adalah tidak kurang daripada 10.278 sekian kebaikan yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan satu kali khatam. Bagaimana kalau seandainya kita lihat salafus saleh yang terdahulu ya, mengkhatamkan sampai puluhan kali khatam? Tentunya adalah ini bukan hal yang mustahil bagi manusia. Ya, tentu bukan hal mustahil. Makanya kita kebiasaan ini tentunya kalau seandainya kita memang belum biasa, tentunya susah. Jangankan 60 kali khatam, jangankan 30 kali khatam, ataupun jangankan satu hari satu malam satu kali khatam ya. Satu Ramadan pun seandainya kalau kita bermalas-malasan belum tentu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, ini mungkin di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita memperbanyak ya membaca Al-Quran, karena bulan suci Ramadan inilah merupakan bulan diberikan berbagai hikmah berkah. Sebetulnya bulan Ramadan ini sama halnya dengan bulan-bulan yang lain. Ya, akan tetapi kenapa kenapa Allah sendiri memuliakan bulan Ramadan ini adalah karena di dalam bulan Ramadan ini adalah Allah menurunkan Al-Quran. Juga di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya apabila kita mendapatkan 1000 bulan, ya, mendapat Lailatul Qadar, berarti kita sama dengan beribadah 1000 bulan. Makanya tidak mustahil seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya ulangi adalah ya, orang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan seperti halnya sahabat yang meninggal tadi pada masa Rasulullah, lebih dahulu ya memasuki surga dibandingkan orang yang meninggal ketika meninggal syahid. Ini sungguh luar biasa. Baik, terima kasih wasaimin wasaimat, karena ini juga waktu sudah terbatas. Saya mohon izin dan mudah-mudahan ini bisa menambah referensi pengetahuan mausu'ah kepada as-saimin wasaimat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.